Baik, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, silakan berdoa dulu. Untuk kelas silakan. Dan selesai beri salam. Baik, selamat pagi semuanya. Masuk semua hari ini Yosi. Masuk ya. Baik, tetap berdiri, kita tepuk semangat sama tepuk fokus dulu sebelum mulai kegiatan hari ini. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Tepuk fokus. Baik, silakan duduk kembali. Hari ini ada yang tahu kita pelajaran apa? PPKN. Ya, udah baca modulnya atau udah baca pelajarannya, bukunya? Silakan dikeluarkan bukunya dulu. Hari ini di pelajaran PPKN kita belajar tentang norma dan aturan yang ada di lingkungan kita, bukan hanya di lingkungan sekolah. Kita ada 2 lingkungan, ya, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Kita harus bisa membedakan ketika kita berada di sekolah kita seperti apa, kemudian ketika kita berada di masyarakat kita harus seperti apa, itu harus bisa dibedakan. Nah, hari ini kita belajar tentang norma dulu. Ada yang tahu apa itu norma? Ada yang tahu? Nah, norma adalah suatu aturan yang mengikat warga. Itu disebut dengan norma, ya. Norma itu bisa berlaku atau memiliki 2 sifat. Yang pertama, norma secara tertulis dan tidak tertulis. Kemudian aturan. Apa itu aturan? Ketentuan yang telah ditetapkan dan harus ditaati, itu harus wajib itu. Ya, itu namanya aturan. Nah, aturan di sini memiliki 2 sifat juga. Yang pertama, aturan secara tertulis dan tidak tertulis, ya. Jadi seperti itu. Nah, hari ini kita belajar kesimpulannya apa Pak antara norma dan aturan. Aturan apa tadi? Adalah apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Nah, itu namanya aturan. Misalkan aturan di sekolah, kalian tidak boleh menggunakan sendal. Nah, itu aturan. Berarti tidak boleh dilakukan. Nah, kalau misalkan yang boleh dilakukan apa Pak? Kalian diwajibkan menggunakan sepatu, rambutnya harus rapi, ya, dikuncir lah, digunting dulu rambutnya biar rapi. Kemudian norma, kesimpulannya adalah ukuran baik buruknya suatu perilaku yang ada di mata masyarakat. Oh, anak ini tidak suka mencuri. Oh, anak ini mau mencuri. Oh, anak ini mau merusak milik orang lain. Nah, itu salah satu norma, ya. Bagaimana ukuran tingkah laku kita baik buruknya kita di mata masyarakat, ya Fania. Nah, sekarang kita belajar tentang macam-macam norma di masyarakat. Yang pertama ada norma apa saja kira-kira? Kesopanan, norma agama, kesusilaan, kemudian norma hukum. Itu norma yang ada di masyarakat. Ya, kalau di lingkungan keluarga ada beberapa aturan. Contoh, tidak melanggar aturan orang tua, kemudian menghormati dan mendengarkan nasihat orang tua. Kemudian apa lagi? Merapikan tempat tidur sendiri setelah bangun. Ada enggak yang tidak merapikan tempat tidur? Bangun tidur langsung pergi ke WC. Ngapain ke WC Pak? Sikat gigi lah, mau ngapain ya Justin? Ya. Kemudian yang terakhir adalah meminta izin atau berpamitan sebelum keluar rumah. Pernah enggak seperti itu? Kalau kalian mau keluar rumah, kalian minta izin. Mak, Pak, saya mau ke tempat Justin. Mak, Pak, saya mau ke tempat pacar, kata Berito. Ada seperti itu Berito? Ada, ya. Jangan tiba-tiba nanti kalian hilang, dicari sama polisi nanti. Kemana anak ini?
Ya, orang tua jadi cemas. Nah, di lingkungan sekolah aturannya bagaimana? Contohnya datang ke sekolah tepat waktu sebelum bel berbunyi. Jangan nunggu bel udah berbunyi baru cepat-cepat bergegas ke sekolah. Ya, jangan seperti itu. Kemudian memakai seragam sekolah yang rapi dan sesuai jadwal. Jangan hari ini hari Selasa kalian pakai bajunya baju pramuka, bajunya baju batik. Itu jangan ya. Kemudian yang terakhir adalah mendengarkan penjelasan guru dengan baik atau mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Ya, waktu belajar, waktu bermain jam istirahat silakan kalian bermain di luar. Kemudian di lingkungan masyarakat atau tetangga kita, ya. Aturan apa saja? Menjaga ketenangan dan tidak menyalakan musik terlalu keras pada malam hari. Ada seperti itu? Ada yang karaoke malam hari? Selain OGT mungkin ada yang ikut karaoke juga, ya. Mengikuti kerja bakti dan gotong royong membersihkan lingkungan. Itu salah satu contoh aturan yang ada di lingkungan tetangga kita, di masyarakat kita, ya. Kemudian yang terakhir adalah melapor kepada ketua RT jika ada tamu yang menginap lebih dari 24 jam. Artinya lebih dari 1 hari 1 malam. Ada yang seperti itu. Kecuali penginapan, ya. Mengapa kira-kira kita harus mematuhi aturan? Ada yang tahu? Yang pertama apa? Menciptakan ketertiban dan keamanan, itu contohnya. Ya, itu wajib. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan rasa saling menghormati, saling menghargai. Ya. Yang ketiga mencegah terjadinya konflik. Ada yang mau terjadi konflik dari sini? Tidak ada ya. Jadi itu tadi tentang norma dan aturan. Sudah jelas? Sudah jelas RP? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini Bapak ada buat kasus, ya. Sudah buat kasus, nanti kalian perhatikan yang mana yang termasuk norma, yang mana termasuk aturan. Ini dikerjakan per kelompok. Setelah selesai nanti silakan dikumpulkan ketua kelompoknya masih yang kemarin, tidak berubah. Ini kasus. Ini kasus tentang pelanggaran yang ada di sekitar kita, ya. Nanti dikerjakan. Ingat, setelah selesai silakan dikumpulkan, dikerjakan ya. Baik, sebelum akhiri pelajaran hari ini, Bapak ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Meow.